Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Komariah Putri dengan NIM 342177 dari kelas Ilmu Kalam KPIC, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Pekalongan. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil mini riset yang sudah saya lakukan pekan lalu. Video ini dibuat guna memenuhi syarat kelulusan UAS mata kuliah Ilmu Kalam dengan dosen pengampu Bapak Kiai Haji Dr. Imam Kanafi MAG. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman bantu aku untuk like dan share ya. Terima kasih. About riset. Riset ini diikuti oleh 17 responden dengan rata-rata umur antara 19 sampai 23 tahun. Kebanyakan responden berlatar belakang sebagai mahasiswa dan ada juga yang sudah bekerja. Zona wilayah antara Pemalang dan sekitarnya, Tegal, Pekalongan, dan Batang. 52% perempuan dan 48% laki-laki. Mayoritas pendidikan responden adalah perguruan tinggi. Namun ada juga satu responden yang lulusan SMA loh. Baik, kita masuk pertanyaan pertama. Seberapa pentingkah iman bagi kehidupan? 100% responden menjawab iman itu sangat-sangat penting bagi kehidupan. Saya pribadi setuju akan adanya opini ini. Karena iman memegang penting peranan dalam kehidupan. Tanpa iman, kehidupan manusia seperti kapas yang diterbangkan angin kian kemari. Orang yang tidak beriman, hidupnya akan kacau, tidak terarah, dihanyutkan oleh hawa nafsu, dan tanpa ada tujuan yang hakiki. Iman itu berfungsi untuk memperbaiki kehidupan manusia yang menggunakan hukum rimba, menjadi manusia yang mengetahui bahwa kehidupan itu punya tujuan. Pertanyaan selanjutnya, apakah responden tahu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? 82,4% responden menjawab tahu dan 17,6% tidak tahu atau belum tahu. Kemudian selanjutnya adalah hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok ahli tafsir dan hadis dan fikih menjalankan apa yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan para tabi'in. Hakikat aswaja, pemurni agama sebagai akhlakul haq dan akhlakul bid'ah, ahli dalam menjalankan sunnah dengan masyarakat Nahdiyin atau sebuah aliran sekelompok orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi dan sunnah pemimpin Khulafaur Rasyidin setelah Nabi. Kemudian ada keluarga golongan atau pengikut sunnah Nabi, ajaran agama Islam yang berpengaruh terhadap Al-Quran dan hadis dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dengan jawaban responden tentang apa itu hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aswaja merupakan sikap taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total, dan kedua amal tersebut sudah seharusnya menimbulkan rasa semakin patuhnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah sebaliknya. Hakikat aswaja yang demikianlah yang sudah seharusnya diterapkan sebagai ideologi suatu organisasi atau suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya ada Al-Quran dan hadis dan sebuah ajaran Nahdlatul Ulama. Kemudian ada hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi dan sunnah para sahabatnya dan juga orang-orang yang menempuh jalan dalam berkeyakinan. Kemudian ada 4 orang yang menjawab tidak tahu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari mana responden mendapatkan pengetahuan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dari guru ngaji, guru mata pelajaran, anggota IPNU IPBNU, media internet, YouTube, dan dari sekolah. Ada juga yang menjawab tidak tahu.
Pertanyaan nomor 3. Apakah iman itu? 88,2% responden menjawab iman adalah ikhtiar dan doa yang berkesinambungan. Sisanya menjawab pasrah atau jabariyah, dan dengan presentasi yang sama berpendapat bahwa iman itu harus aktif usaha sendiri atau qadariyah. Iman bagi saya bersama berpendapatnya dengan survei, yaitu ikhtiar dan doa berjalan secara seimbang dan berkesinambungan antara usaha dan doa, karena usaha tanpa doa itu sombong dan doa tanpa usaha itu bohong. Pasrah atau jabariyah termasuk ke dalam unsur iman. Namun jika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, pasrahkan saja semua hasilnya kepada Sang Khalik atau Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aktif usaha sendiri atau qadariyah, ya memang perlu juga, karena jika tidak aktif dalam mencari arti sebuah iman, apalah daya kita yang tidak mengerti apa-apa. Kemudian pertanyaan nomor 4, menurut responden, orang yang berbuat dosa itu apa? 64,7% menjawab masih mukmin, kemudian 17,6% kafir, dan 17,6% pula munafik. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pendapat saya sendiri bahwa sebetulnya orang yang berbuat dosa itu adalah termasuk golongan munafik. Ilmu ini saya dapatkan melalui mata kuliah ilmu kalam yang diampu oleh Bapak Kiai Haji Dr. Imam Kanafi MAG. Kemudian pertanyaan nomor 5, apakah dengan melaksanakan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa membentuk sikap yang santun, toleran, ramah, dan cinta bangsa? 16 orang menjawab ya, dan 1 orang menjawab tidak. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah sebuah ajaran yang baik, dan orang yang cenderung mempelajari ini kebanyakan memiliki sifat yang santun, toleran, ramah, dan cinta bangsa pastinya. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak sesat, penuh manfaat. Apakah tradisi aswaja antara yasin, taklil, sholawat, syarah, manakiban, dan lain-lain dapat membentuk masyarakat yang damai dan moderat? 16 responden menjawab ya, dan hanya 1 responden yang menjawab tidak. Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Bagaimana cara responden meningkatkan iman, dan dari mana responden mendapatkan materi tentang iman tersebut? Yang pertama, cara meningkatkan iman ya. Dengan cara meningkatkan terus mengaji dan jangan sampai jauh dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mantap sekali. Kemudian selanjutnya, selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tentang iman, dengan selalu beribadah dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan selalu beribadah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, sholat, membaca Al-Qur'an, dan lain-lain. Dengan beribadah dan berdoa, membaca dan memahami Al-Qur'an dan hadis, dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca Al-Quran, sholat tepat waktu, berbuat baik, dan beramal soleh. Kemudian iman itu dijaga karena mudah sekali terbolak-balik. Iya benar, tapi cara meningkatnya dengan dijaga. Betul sekali. Kemudian selanjutnya, dengan cara terus belajar tentang agama. Bagus. Kemudian selanjutnya, selalu menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi larangannya. Selanjutnya, dengan cara mengingat kematian. Wah, mantap sekali. Kemudian selanjutnya, salah satu cara meningkatkan iman menurut saya pribadi, menurut responden, adalah meningkatkan kualitas ibadah serta pola pikir setiap masalah hidup, yang artinya harus punya prasangka baik terhadap Allah atau husnuzon. Dengan cara selalu berzikir, ilallah. Kemudian terus mengaji dan jangan sampai jauh dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selalu mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya adalah sumber responden belajar
mengenai iman. Yang pertama dari internet. Nah, internet itu bisa saja YouTube. Karena YouTube kan sekarang banyak sekali konten-konten dakwah milenial yang sangat kekinian. Dan tentunya para pengisi materinya juga para ahli dalam bidangnya. Kemudian dari buku dan internet, dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, kemudian dari YouTube lagi, dengan belajar filsafat Islam. Wow, belajar ilmu kalam juga loh, belajar tentang iman. Kemudian dari sekolah atau organisasi IBNU, dari guru, dari dosen dan ustazah yang mengajar responden, dari orang tua, dari menonton Hanan Hattaki dan Ustadz Abdul Somad, dari pendidikan, media sosial, dan sebagainya, internet, Al-Quran dan hadis dari buku dan internet. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di dakwah milenial selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.